Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Hikam kepada kata pamungkas yang ke-14. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisahwatihi. Bagaimana engkau bisa melakukan perjalanan menuju Tuhan sementara engkau terbelenggu oleh keinginanmu sendiri. Sahabat spektakuler yang berbahagia, sebagaimana biasa kita akan melihat kata pamungkas ini dari dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif umum. Renungan kali ini masih berkaitan tentang renungan sebelumnya. Dalam renungan terdahulu, Syekh Ibnu Athaillah berbicara tentang ilham yang bercucuran datang kepada hati yang bersih. Sementara hati dan rohani manusia yang disesaki dengan akwaan, kehanaan, keinginan-keinginan duniawi yang sementara sifatnya akan pelan-pelan mengalami kegelapan dan mengalami karatan sehingga sulit untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Pada bagian ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan renungan dengan menunjukkan aspek yang lain, yaitu aspek yang masih berhubungan dengan bagian sebelumnya. Seseorang akan sulit melakukan perjalanan untuk menjumpai Tuhan jika dia tak mampu membersihkan dirinya dari keinginan-keinginan sesat, dari syahwat keduniaan, dan dari hal-hal yang mengalihkan perhatian dari fokus utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat semacam ini hanya menjadi beban dalam perjalanan manusia menuju Tuhan. Jika kita memiliki tujuan besar, memiliki ambisi untuk mencapai sesuatu yang bermakna dalam hidup, maka kita harus siap melakukan pengorbanan. Kita harus siap mengarungi isi bagasi kita. Artinya menguranginya, isi bagasi kita. Jangan disibukkan diri kita dengan bagasi yang terlalu berat. Bawaan bagasi secukupnya sehingga kita bisa memusatkan perhatian kita pada tujuan utama. Tidak diganggu dengan urusan-urusan bagasi yang over atau berlebihan. Dalam tradisi agama lain seperti agama Buddha Zen, dikenal kebijaksanaan ini sebagai kebijaksanaan yang dipakai oleh mereka. Maka diistilahkan jika gelas penuh air, dia susah menerima air lagi. Kenapa? Karena dia sudah penuh. Tapi kalau dia kosong, itu tinggal dituangin aja, gitu. Kira-kira seperti itu, sahabat spektakuler. Si gelas tadi itu hanya bisa menerima air kembali jika sudah dikosongkan. Seseorang akan susah menerima pengertian dan pemahaman yang baru jika dia telah merasa penuh. Tidak butuh tambahan pengertian baru. Karena itu, kosongkanlah dirimu. Anggaplah dirimu adalah murid baru yang belum tahu apa-apa. Sebab pengetahuan yang lama bisa menjadi belenggu bagi pengetahuan yang baru tadi. Maka kita dituntut untuk membersihkan diri kita untuk menerima hal yang baru dalam kehidupan kita. Sahabat spektakuler yang berbahagia,
Seorang yang hendak berjalan menuju Tuhan hendaknya menerima ilmu dan pemahaman tentang hakikat ketuhanan. Dia juga harus melakukan hal yang serupa. Kita juga harus mengosongkan bagasi spiritualnya. Jangan mengisinya dengan keinginan-keinginan yang hanya akan mengalihkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagasi yang penuh bisa mengganggu perjalanan seseorang. Perjalanan akan bisa Anda nikmati jika Anda fokus pada tujuan utama kita atau perjalanan kita. Nah, ketika kita fokus pada tujuan utama, perjalanan itu bukan perjalanan yang direpotkan dengan soal bagasi. Artinya persiapan kita bukan hanya memperhatikan yang sifatnya kelihatan nyata, tapi bagaimana tujuan kita itu tercapai, di mana tujuan akhir dari perjalanan kehidupan dunia ini adalah kebahagiaan abadi, yaitu bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari perspektif umum. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari perspektif khusus? Nah, perjalanan kita, kata Syekh Ajibah, tak bisa duduk berbarengan dengan belenggu yang mengganggu perjalanan kita, yaitu ar-rahil ma'at-tahbihil la yajtama'ain. Selama hati seorang terpenjara dalam kesenangan terhadap sesuatu, melekat kepadanya, terikat pada hal-hal sementara, walau hal ini dibolehkan menurut agama yang dibolehkan, agar dia akan dibelenggu olehnya. Nah, seorang yang menjalani perilaku sufi tidak berbicara mengenai halal dan haram saja. Mereka berbicara mengenai sesuatu yang lebih dari itu. Banyak hal yang secara hukum agama halal, seperti makan, seperti minum, maupun mencari kekayaan. Tetapi tak semua hal yang halal mempunyai manfaat bagi kehidupan spiritual seorang sufi yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tradisi mistik Islam dikenal kebijaksanaan seperti ini sebagai sebuah hasanat al-abrar syai'atul muqarrabin. Hal-hal yang baik dalam standar orang soleh, dalam pengertian umum, bisa menjadi hal-hal yang buruk dalam standar para wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan situasi berikut, yaitu menggunakan bahasa kasar mungkin dianggap normal bagi orang biasa di jalanan, tapi seorang tokoh yang terhormat tentu akan dipandang aneh dan berdosa secara sosial jika melakukan tindakan sosial. Contoh yang terjadi saat ini adalah banyak di kalangan agamawan itu melakukan ucapan-ucapan buruk tapi diamini oleh pengikutnya. Padahal itu secara spiritual mungkin bagi dia itu bahasa bagus, tapi di tengah sosial itu bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, para agamawan, para penceramah, para pendakwah, para ustadz, para kiai, coba berikan teladan yang terbaik untuk umat, bukan menghasut umat, apalagi melecehkan umat. Nah, oleh karena itu, patut diingat oleh para agamawan untuk membaca fenomena sosial ini untuk apa? Untuk dia memperbaiki dirinya. Jangan hanya pintar mengungkapkan hal-hal agama, tetapi dirinya tidak pernah mengoreksi dirinya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah ini patut untuk direnungkan oleh mereka-mereka yang mudah sekali mencaci, memaki orang lain yang tidak sama pilihannya dengan atau pandangannya dengan dirinya. Nah, bisa jadi kenapa dia berdosa? Karena lingkungan sosial itu tidak terbiasa mengucapkan hal-hal itu. Maka kalau dilihat dari segi ini, maka dia berdosa, itu seorang tokoh itu. Karena itu seorang yang hendak mengenal Allah, menjumpainya, hendak mendapatkan pengertian yang hakiki, dia harus memutus apa yang
oleh para sufi disebut dengan alaik atau kaitan-kaitan dengan hal-hal duniawi yang bisa mengganggu perhatiannya. Nah, lalu apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari renungan Ibnu Athaillah ini? Memutus hubungan dengan syahwat dengan keinginan-keinginan sementara adalah langkah yang harus kita lakukan jika kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah jika hati kita dipenuhi oleh belenggu, dibebani oleh hal-hal yang sifatnya non-ketuhanan. Kita bisa menyebut ini sebagai ilmu pengosongan diri jika kita mengenal hakikat dari diri kita, the real self, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyingkirkannya, menghapus lapisan-lapisan dalam diri kita yang kita anggap bagian dari identitas kita, seperti kekayaan, pakaian yang indah, jabatan, status sosial, citra sosial tentang diri kita dan sebagainya. Banyak hal yang kita kira merupakan bagian dari kita tetapi sejatinya bukan dari kita. Artinya kita menganggap itu milik kita tapi pada hakikatnya itu bukan milik kita dan itu tidak berguna untuk kita. Tapi karena kecongkakan kita itu membuat kita merasa memiliki. Nah, jika kita tidak bisa melepaskan diri dari identitas palsu itu, maka kita akan terhalang untuk mengetahui siapa diri kita. Bahkan jika kita gagal mengenal diri kita, maka kita pun gagal juga mengenal siapa Tuhan kita. Jika kita gagal mengenal Tuhan, maka kita akan gagal pula memahami sangkaan parang, asal-usul dan tujuan hidup kita. Dengan kata lain, kita akan kehilangan orientasi hidup. Kita akan terjatuh dalam keadaan distorsi dan kebingungan. Kurangi bagasi kita sehingga kita bisa mendapatkan kembali orientasi hidup kita. Maka ungkapan Ibnu Athaillah ini patut menjadi renungan kita bahwa jika kita gagal mengenal diri kita, maka kita akan gagal mengenali siapa Tuhan kita. Jika kita gagal mengenal Tuhan, kita akan gagal pula memahami asal-usul dan tujuan hidup kita. Itulah pesan Ibnu Athaillah di kata pemungkas yang ke-14 ini. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mengurangi bagasi kita untuk menuju dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.